Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan ikan tongkol yang sudah dibersihkan dari tulangnya. Kurang lebih 1 kilo ya teman-teman. Ini nanti akan saya panggang dan kemudian nanti akan saya suwir-suwir ya teman-teman. Saya akan membuat nasi bakar ikan tongkol. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Kemudian ini tongkolnya saya bakar atau saya panggang menggunakan air fryer ya teman-teman. Supaya tidak menggunakan minyak, boleh digoreng ya teman-teman. Karena saya ada air fryer, saya panggang aja. Kemudian akan saya nyalakan tombol air fryernya. Saya akan panggang 15 menit ya teman-teman. Dan setelah 15 menit, ini dia hasilnya teman-teman. Sudah kering. Jangan terlalu kering banget ya teman-teman. Kemudian ini akan saya suwir-suwir. Ini dia sudah saya suwir-suwir hasilnya ya teman-teman. Kemudian ini akan saya sisihkan dulu. Dan kemudian ini bumbunya. Di sini ada bawang merah, bawang putih dan teman-temannya. Ini saya blender atau dihaluskan, dan ada 10 buah cabai merah yang sudah dihaluskan. Ini dia teman-teman, bumbunya yang sudah saya blender. Kemudian ini akan saya sisihkan dulu. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Bumbunya boleh diulek ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Kemudian di sini saya siapkan teflon. Saya tuang sedikit minyak sayur untuk menumis bumbunya. Kemudian saya masukkan bumbunya. Ini ditumis sampai harum. Sampai bumbunya matang, diaduk-aduk perlahan. Ditumis sampai matang bumbunya ya teman-teman. Kemudian saya masukkan bumbu kering, daun salam dan daun jeruk. Ditumis kembali sampai aromanya keluar dan bumbunya matang. Kemudian tambahkan sedikit air yang ada di dalam blendernya, sisa bumbunya ya teman-teman. Kemudian saya masukkan cabai halus. Cabai yang sudah dihaluskan, kurang lebih 10 biji ya teman-teman. Saya kukus terlebih dahulu kemudian dihaluskan. Kemudian saya tambahkan sejumput garam, setengah sendok teh gula pasir, satu sendok teh kaldu bubuk. Kemudian diaduk kembali supaya semua bumbu tercampur merata. Dan tambahkan lada bubuk secukupnya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang sudah disuwir-suwir.
Kemudian saya aduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan supaya bumbunya meresap. Jangan terlalu kering ya teman-teman, nyemek-nyemek gitu ya. Kemudian saya masukkan daun bawang yang sudah saya potong-potong seperti korek api. Diaduk kembali supaya semua tercampur merata. Nah, ini dia teman-teman. Sudah tercampur merata. Dan saya matikan api kompor dan sambil terus diaduk. Karena teflonnya masih panas, takutnya nanti berkerak. Aromanya wangi banget teman-teman. Kemudian ini saya pindahkan ke dalam piring saji. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Di video saya sebelumnya saya sudah membuat isinya ayam suwir. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Aromanya, cabenya pedas banget kelihatan ya teman-teman. Ini yang suka pedas mantep banget. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya siapkan 1 kilo beras yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk saya sobek-sobek. Dan 2 batang daun serai. Saya menggunakan yang kering dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml. Kemudian ini akan saya aduk-aduk supaya semua bumbu tercampur merata. Dan kemudian ini akan saya masak. Saya tutup dan saya nyalakan tombol rice cookernya. Saya memasak menggunakan rice cooker ya teman-teman. Ini dimasak sampai matang. Dan di sini saya siapkan daun pisang yang sudah saya potong-potong dan sudah saya bersihkan untuk membungkusnya ya teman-teman. Dan ini dia nasinya sudah matang. Aromanya wangi banget teman-teman. Aroma daun salam dan daun jeruknya wangi banget. Kemudian ini nasinya akan saya angkat. Ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian ini siap kita bungkus. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Ini cocok buat bekal ya teman-teman. Bisa buat
bekal piknik atau liburan. Simple banget, rasanya juga mantap. Dan di sini saya menggunakan daun kemangi ya teman-teman. Ini saya ambil beberapa centong nasi, saya taruh di dalam daun pisang. Kemudian saya ambil ikan tongkolnya yang sudah saya bumbuin tadi, beberapa sendok makan ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Kemudian saya masukkan beberapa batang daun kemangi. Saya masukkan sama batangnya ya teman-teman, karena batangnya itu yang membuat wangi. Kemudian ini dirapikan, ditekan-tekan supaya padat, dan kita bungkus seperti kita membungkus lontong ya teman-teman. Kemudian ini ujungnya kita semat menggunakan tusuk gigi. Kemudian sebelahnya dirapikan. Saya tambah sedikit lagi. Kemudian dikunci kembali. Yang sebelahnya kita kunci, kita semat. Nah ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget, dan dilakukan sampai semua bahan selesai. Nah ini dia teman-teman hasilnya, dan ini siap kita bakar. Di sini saya siapkan teflon dan saya kasih alas loyang, dan saya masukkan di atasnya nasi yang sudah dibungkus. Kita bakar atau kita panggang sampai sekiranya matang seperti ini ya teman-teman, jangan sampai gosong. Nah ini dia teman-teman, dibalik-balik di semua sisi supaya semua rata. Dan sekiranya cukup, kemudian ini saya angkat. Aromanya wangi banget teman-teman. Ini dipanggang sampai semua bahan selesai ya teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman yang sudah dipanggang ya. Aromanya wangi banget, daun pisangnya. Satu kilo dapatnya banyak ya teman-teman. Dan ini saya akan mencoba mencicipinya. Saya buka satu. Masih panas. Nah ini dia teman-teman, aromanya wangi banget, daun kemanginya menggoda selera. Saya akan mencoba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, asinnya juga pas, gurih. Tuh teman-teman, daun kemanginya.
Mantap teman-teman nih. Wajib coba teman-teman. Kita bisa membuat sendiri di rumah, recommended banget. Kalau beli di luar mungkin mahal ya teman-teman, jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Nah ini dia teman-teman hasilnya, nasi bakar isi tongkol saya hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.